إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat demi nikmat darinya adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita mampu menghitung-hitungnya. Karena besarnya nikmat itu dan terus menerusnya nikmat itu tercurah. Karena itulah jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu memanfaatkan nikmat demi nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa tambahan nikmat dan sekaligus terjaganya nikmat hanyalah melalui pintu kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian ingkar, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Ini syarat. Dengan syarat ini kita akan mendapatkan jawaban la azidannakum, maka pasti saya akan tambah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan bahwa pintu tambahan adalah dengan kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi pintu-pintu itu, datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Rumah tambahan pintunya hanyalah dengan kesyukuran. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang mampu memanfaatkan nikmat demi nikmat darinya untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan ingat bahwa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat penghambaan kepadanya yang merupakan maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan kesyukuran dengan mewujudkan penghambaan. Dua perkara ini adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa terlepas. Kesyukuran yang sebenarnya adalah kesyukuran yang melahirkan penghambaan, sebagaimana penghambaan yang sebenarnya adalah penghambaan yang
dilandasi oleh kesyukuran kepada yang disembah, kepada pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah dua hal ini secara bersama. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kamu beribadah. Disusul dengan perintah wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat demi nikmat darinya, dan wujudkanlah penghambaan yang semakin mengantar kepada nilai-nilai takwa sehubungan dengan nikmat demi nikmat itu. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba adalah nikmat ilmu. Nikmat fiqh, memahami agama. Dia adalah nikmat yang merupakan kunci semua nikmat. Dia adalah nikmat yang merupakan pintu segala kebaikan. Dia adalah nikmat yang merupakan hakikat untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzakh, kebaikan di akhirat, kebaikan yang berhubungan dengan agama, kebaikan yang berhubungan dengan keduniaan, kebaikan yang berhubungan dengan kegiatan kita di masjid, di rumah, di kantor, kebaikan ketika kita susah, kebaikan ketika kita senang, kebaikan kapan dan dimanapun, sebagai apapun kita, maka kunci kebaikan itu adalah dengan fiqhuddin. Fiqhuddin, memahami agama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara yang sangat mulia ini melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu bersabda dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa saja yuridillahu bihi khaira, yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan, lihat, yufaqqihhu fid din, maka jawabannya Allah akan fakihkan dia fid din, tentang agama. Allah akan fakihkan dia tentang agama. Kembali jamaah, kita diingatkan dengan bentuk syarat dan jawaban. Bentuk syarat dan jawaban. May yuridillahu bihi khaira, siapapun yang kalau Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Kata khairan nakirah yang berada dalam susunan syarat. Dia bermakna umum, mencakup kebaikan apapun. Dalam urusan dunia, dalam urusan keagamaan, kebaikan dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat, kebaikan dalam perkara apapun juga. Kalau Allah inginkan pada hamba, maka caranya yufaqqihhu fid din. Allah akan pahamkan kepada hamba itu ad-din, tentang agama. Nabi menyebutkan lafaz fid din. Fiqh, paham di sini adalah paham tentang agama. Ini adalah kunci kebaikan. Dia adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang tiada tandingannya. Karena itu, siapa yang diberi fiqh tentang agama, maka dia diberikan kebaikan seluruhnya. Kebaikan kita yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh seberapa besar fiqh yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita. Karena itulah, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar sebab kebaikan yang seutuhnya ini. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar fiqh terhadap agama ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh fiqh dia, paham dia, kedalaman dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di awal Islamnya. Ketika Nabi SAW
di awal-awal dakwah kadang keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq menjauh dari makar-makar orang-orang musyrik di Mekah. Dan pada satu kesempatan beliau SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di sekitar kota Mekah, ingin memasuki Mekah dan menjumpai seorang gulam, seorang anak muda belia, penggembala. Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu minta kepada si pemuda agar supaya diberi minuman susu kambing gembelaan si gulam ini. Tapi si gulam menjawab tidak, sebab dia telah diberi ketentuan oleh tuannya untuk tidak memberi. Selanjutnya Rasulullah SAW meminta agar supaya diizinkan saja untuk mengambil susu atau minuman susu ini dari seekor domba atau kambing betina yang belum dikawinkan, yang belum didatangi oleh pejantan. Maka disyaratkanlah pada seekor domba betina. Kemudian Nabi SAW memegang bagian tempat keluarnya susu dan membaca bacaan-bacaan. Setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka susu si betina ini membesar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil bencana tempat-tempat untuk minum dari batu, maka diperahlah air susu itu. Keluar susu dari hewan, ya, yang jangankan melahirkan, didatangi pejantan pun belum. Didatangi pejantan pun belum. Dengan bacaan dari Rasulullah SAW. Setelah Nabi menawarkan juga kepada si gulam, setelah itu beliau sallam berlalu. Tidak ada ajakan kepada Islam, tidak ada ajakan untuk mempelajari agama. Tapi setelah itu si gulam mendatangi Nabi SAW dan minta, ajarkan kepadaku kalimat-kalimat itu. Nabi SAW menegaskan, innaka gulamun mu'allam. Sungguh kamu adalah gulam yang mu'allam, yang telah diberi ilmu. Saya lihat bagaimana diberi ilmu hanya dengan melihat. Tidak ada ajakan dari Nabi SAW. Hanya dengan menyaksikan, dia mampu memahami bahwa yang dibawa oleh lelaki ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus dituntut. Ditinggalkan kerjaannya, dalam rangka mengejar sesuatu yang disaksikan. Di sini ilmu jamaah. Orang yang berilmu, orang yang diberi fiqh itu kadang tanpa ajakan. Tapi dia tergerak untuk mengejar perkara itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiqh seseorang melahirkan sikap yang benar. Lihat bagaimana kisah keislaman sahabat Bimat
radhiyallahu an, seorang sahabat dari suku Azad Shanu'ah. Singkatnya, di awal Islam beliau mendatangi Mekah dan beliau mempunyai keahlian yurqi minar riyah, mampu membaca-baca, meruqyah untuk pengobatan ar-riyah, penyakit angin, kena angin, guna-guna, santet dan semacam itu. Orang musyrik tapi mampu melakukan terapi semacam itu. Ketika sampai di Mekah, mendengar sufaha'u Mekah mengatakan, orang-orang bodoh Mekah mengatakan, inna Muhammadan majnun, Muhammad itu orang gila. Maka dia pun tergerak sehubungan dengan keahliannya. Ainahu, katanya, di mana dia? La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya, semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Dia mengatakan semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan sahabat Dimat ketika masih sebagai seorang musyrik, yang memberi ilmu kepada kita bahwa kesyirikan di zaman Nabi adalah kesyirikan yang masih berada di atas prinsip yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami dan diyakini oleh orang-orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi titik pembahasan kita pada gambaran peristiwa selanjutnya. Walhasil setelah bertemu dengan Nabi sallam, dia pun memperkenalkan diri dan mengatakan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui kedua tangannya. Fahalummah, maka mari kemari. Dia ingin meruqyah Nabi dengan sangkaan yang di depannya orang berpenyakit. Dengan sangkaan yang di depannya orang yang berpenyakit. Maka Nabi sallallahu bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Sampai sini Nabi baca sebahagian kecil dari khutbatul hajah. Maka setelah dia mendengar kalimat Rasulullah SAW, dia pun berkomentar, saya telah mendengar ucapan para dukun, saya telah mendengar ucapan para tukang-tukang sihir, saya telah mendengar ucapan para penyair. Saya tidak pernah mendengar ucapan yang semisal dengan ini. Sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik haula, fa innaha qad balaghna qamusal bahr. Ulangi kepadaku kalimat-kalimat itu, sebab sungguh telah menjangkau qamusal bahr, kedalaman lautan yang paling dalam. Ternyata jamaah, sikap beliau langsung menerima Islam, merubah sikap beliau terhadap Nabi SAW, menggugurkan berbagai keyakinan yang telah dia tumbuhkan berpuluh tahun di atas kejahiliaan, di atas kesyirikan. Ini gugur seluruhnya setelah mampu memahami kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini fiqh. Kalau Nabi tidak saya itu bukan orang gila sebagaimana kamu sangka. Saya itu wajar, baik. Saya ini waras apa? Nabi tidak bilang begitu. Kemudian Nabi tidak, ayo tinggalkan kesyirikan, ajak. Nabi tidak komentari bahwa ucapan-ucapan orang-orang Mekah itu orang-orang bodoh yang kamu dengar. Kamu telah
Tidak. Nabi hanya mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzubillah. Dalam lafaz yang saya baca, yang saya lihat dalam Sahih Sirah, tidak disebutkan wa nasta'inu. Untuk konteks sini. Hanya beberapa bahagian dari khutbatul hajah Nabi langsung mengucapkan ini. Dan beliau mampu memahami dari ucapan ini bahwa yang dihadapannya bukan orang gila. Walaupun tanpa keterangan dari Nabi, saya bukan orang gila. Tanpa keterangan dari Nabi Sallam, tanpa pembelaan dari Rasulullah, saya bukan orang gila. Sekedar memahami ucapan dari Rasulullah, ini bukan orang gila. Mustahil ini orang gila. Bahkan apa? Mustahil ini membawa kesesatan. Dan pasti orang yang berada di hadapannya adalah orang yang sangat luar biasa sempurna akalnya. Sebab kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang sangat dahsyat, luar biasa. Dan ternyata lebih hebat dari itu jamaah, pengaruh ucapan Rasulullah SAW, pengaruh kalimat-kalimat yang keluar dari Nabi SAW, yang dia pahami dengan sedalam-dalamnya, mampu menggugurkan akidah, prinsip-prinsip kehidupannya sebagai seorang musyrik. Bahkan bukan sekedar menggugurkannya, langsung menanamkan dan menumbuhkan prinsip-prinsip Islam. Dia pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap keluar biasaan ini jamaah, yang mampu menembus dan merobohkan benteng-benteng kegelapan yang sangat ngeri. Ini dengan apa? Dengan fiqh, dengan kemampuan memahami kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya pada seorang kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia tentang agama. Jamaah yang muliakan pada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kata fiqh dalam agama adalah kalimat yang diinginkan dengannya ilmu yang benar, yang terpahami, yang mampu melahirkan amalan, bahkan mampu menjadi kekuatan sebagai cahaya, kekuatan sebagai penyiram, sebagai cahaya dan sekaligus sebagai penyiram dalam menghadapi peristiwa demi peristiwa yang kita alami atau yang kita lihat dalam kehidupan. Di sinilah fiqh. Jadi kata fiqh dalam agama adalah bukan ilmu yang hanya membahas ilmu fiqh dalam istilah yang telah sering kita dengar, tetapi dia adalah kata yang mencakup ilmu yang benar, yang terpahami, yang melahirkan keyakinan, yang menggugurkan keraguan, yang menghantar dan mendorong melakukan apa yang dia pahami, yang kemudian ilmu ini dalam kehidupan kesehariannya, dalam peristiwa yang dialami menjadi cahaya dan sekaligus menjadi penyiram, penyejuk dalam menghadapi dan dalam menyikapi apa yang dialami dalam kehidupannya. Inilah fiqh. Dari keterangan tentang fiqh ini jamaah, hendaknya memberikan ilmu kepada kita bahwa fiqh tidak cukup dengan hafalan. Fiqh tidak cukup dengan mendengar. Fiqh tidak cukup dengan sekedar menguasai materi. Fiqh tidak cukup hanya sekedar memahami dan meyakini, tapi fiqh memerlukan pengamalan, pembuktian. Siapa yang mampu mengamalkannya, membuktikannya, ini faqih. Inilah faqih. Bahkan fiqh mencakup siapa yang mampu menggunakan ilmu itu dalam menghadapi peristiwa demi peristiwa dalam kehidupannya. Disinilah fiqh jamaah. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal, bagaimana keadaan para sahabat? Bahkan bagaimana keadaan Umar radhiyallahu an
al-mulham. Karena Umar radhiyallahu an yang beberapa ucapan-ucapannya turun ayat membenarkannya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Umar radhiyallahu anhu telah mengeluarkan ucapan-ucapan wahyu itu. Itu pun jamaah, ketika Nabi SAW meninggal, beliau juga goncang. Sebutkan dalam beberapa riwayat, bagaimana keadaan para sahabat dan bagaimana keadaan Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dari luar daerah datang, kemudian menjumpai Nabi SAW. Nabi sudah wafat. Beliau datang mengucapkan kalimat-kalimat baik, kemudian mencium kening Nabi SAW. Setelah itu, tanpa memperhatikan Umar berdiri, berbicara dan berbicara. Beliau pun memulai memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi SAW, kemudian menegaskan, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Kemudian beliau salam membaca ayat, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sungguh engkau ya Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Beliau juga membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul afa immat aw inqalab afa immat aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika dia mati, apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Umar radhiyallahu anhu seolah-olah baru mendengar ayat ini, ayat yang dihafal, ayat yang dipahami, ayat yang diyakini. Seolah baru mendengar ayat ini, roboh kakinya yang sangat kuat luar biasa, seperti tidak mampu berpijak di tanah. Roboh beliau radhiyallahu anhu. Dengan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tenang keadaan menghadapi kematian Rasulullah SAW. Pada ayat ini jamaah dipahami, dihafal, dihafal para sahabat. Kita tahu bagaimana para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka pahami, mereka yakini, mereka amalkan, termasuk ayat ini. Apalagi Umar radhiyallahu anhu. Tapi kenapa ketika menghadapi kematian Nabi SAW, kenapa ayat ini seolah terlupa? Disinilah kedalaman fiqh dalam memahami agama. Fiqh yang termanfaatkan dalam menghadapi peristiwa, dalam menghadapi kejadian, dalam menghadapi peristiwa, dalam menghadapi kejadian dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mengatakan, bahwa Abu Bakar adalah a'lamana wa kana a'lamana, dia adalah orang yang paling berilmunya kami. Orang yang paling berilmunya kami. Walaupun tidak banyak hadis yang sampai, tetapi kedalaman ilmu sangat nampak. Terlihat dari mana? Dilihat dari kemampuan menggunakan ilmu itu sebagai cahaya dalam melihat peristiwa dalam kehidupannya. Inilah fiqh yang kadang dikenal juga dengan kata basirah, yang kadang juga dikenal dengan kata basirah, dan ini syarat untuk menjadi dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan Muhammad, inilah jalanku, saya mengajak dakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Disinilah hakikat pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang bersama dengan Nabi SAW dalam dakwah di atas basirah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Jadi ilmu itu seolah-olah pandangan, yang mampu melihat secara jelas apa yang disaksikan di hadapannya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita ini adalah satu dari sekian banyak upaya yang harus kita upayakan untuk menanamkan fiqh yang sebenarnya, untuk membentuk basirah dalam kehidupan kita. Ingat jamaah, Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya dan sekaligus sebagai penyiram dalam kehidupan kita. Ingat, hidup yang sebenarnya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya dan dipenuhi dengan siraman-siraman. Tidak ada kehidupan kecuali dengan dua unsur utama ini. Adakah kehidupan dunia tanpa cahaya matahari dan siraman air hujan? Adakah kehidupan tanpa doa ini? Segala yang hidup di muka bumi sangat ditentukan oleh dua perkara ini. Dan keindahan hidup di muka bumi ditentukan oleh dua perkara ini. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat ilmu yang sangat luar biasa yang berfungsi sebagai cahaya dan sekaligus penyiram. Coba perhatikan bagaimana doa Nabi SAW, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seseorang menghadapi gham, ham, hazan dalam kehidupannya, peristiwa, kesedihan, kekhawatiran. Nabi SAW mengajarkan doa. Siapa yang membaca doa ini ketika menghadapi kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan yang berhubungan dengan perkara yang lalu atau sedang dialami atau akan datang, kecuali pasti akan dilenyapkan segala kesedihan itu dan diganti dengan kebahagiaan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, hadlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak. Ini pendahuluan doanya. Lihat doanya. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. 4 permintaan dan inti permintaan di permintaan kedua terakhir. Lihat 4 permintaannya setelah pendahuluan. Meminta dengan mengungkap keimanannya, keberadaannya sebagai hamba, kemudian keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Saya meminta ya Allah agar supaya engkau menjadikan Al-Quran sebagai rabi' hatiku, wa nura sadri, dan sebagai nur dadaku. Kemudian permintaan yang ketiga, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan lenyapnya, terangnya huzn, ham dan gham. 3 perkara yang mewakili, mencakup kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan karena sesuatu yang lalu, sedang, dan yang akan datang. Permintaannya ternyata pada kalimat kedua dari akhir. Yang kemudian permintaan ini diawali oleh 2 permintaan. Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Quran sebagai rabi' untuk hatiku. Rabi', hujan yang turun di musim semi, yang melahirkan rabi', yang melahirkan musim semi. Bagaimana musim semi jamaah? Tumbuh-tumbuhan luar biasa, bunga-bunga luar biasa, buah-buahan luar biasa, keadaan indah luar biasa, kehidupan yang menakjubkan di muka bumi. Ini rabi'. Dengan apa? Dengan hujan. Kita minta Al-Quran dijadikan sebagai rabi', qalbi, hati. Kemudian menjadikan apa? Minta agar supaya Al-Quran dijadikan sebagai nur, cahaya dada, sadar. Di sini tidak dikatakan nur qalbi, cahaya qalbi, sebab cahaya pemanfaatannya lebih luas, bukan hanya untuk hati, tetapi di sekitar hati juga dada. Di sekitar hati juga kita memerlukan cahaya. Adapun hujan, maka langsung ke hati. Sebagaimana bumi jamaah, hujan itu langsung ke bumi. Adapun cahaya, bumi dan sekitar bumi. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fiqh adalah bagaimana menjadikan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari kitab dan dari hikmah ini, kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, menjadi sesuatu yang bersifat seperti air yang menumbuhkan, yang menghidupkan hati, dan bersifat sebagai cahaya yang menerangi hati, menjaga, memberikan keamanan di sekeliling hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang terakhir, ketahuilah jamaah, siapapun kita, dimanapun kita, maka kita tidak akan mungkin lepas dari pembahasan fikhi dalam Islam. Ilmu fikhi adalah ilmu yang mencakup kehidupan kita lahiriah dan batiniah, mencakup kehidupan tidurnya kita, bangunnya kita, aktivitas kita sampai kita tertidur. Tak sedikit pun kita lepas dari pembahasan fikhi. Tak sedikit pun kita lepas dari pembahasan fikhi. Karena itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Ilmu fikhi, hukumnya mempunyai jenjang yang berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan, kondisi seseorang. Yang jelas di antara ilmu fikhi ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, demikian seterusnya, disesuaikan dengan keadaan, jenjang seseorang. Bahkan ada yang mutlak harus dipahami, seperti hukum tentang salat, sebab salat adalah fardu ain dan segala perkara yang merupakan fardu ain. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar sangat kita pahami bahwa keikhlasan adalah perkara yang mutlak kita wujudkan. Baik tidaknya apa yang akan kita peroleh sangat ditentukan oleh keikhlasan kita. Awali jamaah kegiatan kita, landasi seluruh kegiatan kita sebagai orang-orang yang mampu menegakkan keikhlasan dalam kehidupannya. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Landasi seluruh kegiatan kita dengan nilai-nilai keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya, di dalamnya dia ingin menuntut ilmu, dia ingin mencari ilmu, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemudahan ke jalan Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita di atas kemuliaan ini. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.